contoh aplikasi dari clustering itu adalah untuk customer segmentation, gitu ya. Market segmentation juga kadang disebut seperti itu. Jadi kita mau mengelompokkan pelanggan kita, oke? Customer segmentation. Wira males mikirin package-nya, jadi Wira langsung aja import common package ya. Tapi mungkin nih banyak yang mubazir. NumPy mungkin kepakai, Pandas iya. Train test split, column transformer mungkin enggak. NumPy enggak. Yang kepakai ini dua doang kayaknya, NumPy dan Pandas. Silakan. Ujung-ujungnya jadi nggak pakai snippet juga gitu. Baru kita import data ya. Import data. Ada di snippet, tapi Wira autocomplete aja. df sama dengan pd.read csv. Wira ada siapin data ini, customer.csv, df.head. Silakan. Wira mau copy satu link dulu untuk nomenklaturnya ya. Jadi data aslinya itu Wira ambil dari UCI gitu. Wira pernah tunjukkan kayaknya kalau UCI itu data apa ya kita UCI? Jamur itu kayaknya UCI. Nih. Penyakit jantung waktu itu exercise kita ya, data penyakit jantung ini dari UCI machine learning juga. Nah, datanya ini terdiri atas apa? Fresh itu maksudnya adalah annual spending. Jadi pengeluaran pelanggan kita ya. Pengeluaran pelanggan dalam 1 tahun, dalam 1 tahun untuk fresh product. Fresh product itu kayak makanan yang fresh gitu ya. Ada milk, ada susu, ada grocery, terus ada frozen food, produk yang frozen ya, dibekukan, deterjen dan paper, deterjen and paper product. Paper itu mungkin kayak tisu dan lain-lain gitu ya. Terus ada delicate scent. Apa ini delicate scent? Annual spending on delicate scent product. Apa ini? Kok kayak filmnya ngeri. Komedi hitam. Ini. Makanan-makanan yang foreign ya. Kayaknya keju atau apa gitu ya. Italian delicatessen gitu. Ya mungkin ini istilah luar negeri ya. Ini makanan yang foreign dari negara mereka gitu. Terus ada channel. Channel ini apa? Channel ini apakah itu hotel, restoran atau cafe? Horeca gitu. Atau retail. Jadi ini kategorikal ya, data kategorikal. Horeca atau retail. Next, region itu daerah, ternyata ada 3 daerah, Lisnon, Oporto, dan other. Itu data kita. Horeca, baru pertama kali dengar ya. Pertama-tama setelah import data, next adalah kita mau mencari jumlah cluster ya. Jumlah cluster. Ingat kalau kita mau clustering, step 1 itu, kecuali kalau kita pakai DBScan ya. Step 1 itu kita harus nentuin jumlah klasternya. Jadi silahkan tentukan jumlah klaster. Bisa pakai sense kita kayak ya udahlah 3 klaster aja gitu, atau yaitu kalau mau based on data kita bisa pakai elbow analysis ya. Kita pakai elbow gitu. Jadi silakan from data kita mengandung kategorik di sini ya. Ini kategorik, dan yang sisanya ini adalah numerik. Bagian yang numerik kita bisa pakai k-means. Jadi kadang kalau orang yang baru belajar, ya udah simpel aja, ini 2 kolom dibuang aja gitu ya, supaya jadi numerik dan pakai k-means gitu. Tapi kalau yang salah itu adalah pakai semua tapi malah pakai k-means. K-means nggak seharusnya untuk data yang kategorik ya, nggak seharusnya. At least kalau mau ngerjain yang kayak gini pakai k-medoid gitu. K-medoid. Apakah Wira bisa pakai k-modus?
K-modes ya. Tidak bisa karena ini numerik ya. Cuman 2 kolom yang kategorik. K-modes itu harus semuanya kategorik. Nah, di sini ada satu algoritma yang mengkombinasikan K-modes dan K-means gitu. Oke. Jadi kombinasikan kedua dan ini namanya adalah K-prototype. Oke. Nama algoritmanya adalah K-prototype. Itu nggak ada di scikit-learn, jadi sayang sekali kita harus pakai package lain namanya K-modes. Import aja K-prototype gitu ya. Terus from Takadum import Takadum sama matplotlib. Jadi ada 3 itu yang kita import. Cara ngecode-nya sama kayak notebook tadi ya. Ntar Wira copy aja. Salah. Jadi kita tuning. Tuningnya juga scikit-learn nggak nyediain ya kalau untuk clustering gitu. Ya itu memang unsupervised itu beda gitu ya. Nah ini Wira copy. Wira edit dulu. Yang pertama Wira mungkin paling maksimum sampai 10 cluster atau 15 cluster. Let's say Wira 10 contohnya. Dan Wira kasih Takadum supaya Wira tahu progress runningnya. Kenapa harus kasih Takadum Wir? Karena K-prototype itu nggak secepat K-means ya. Jadi Wira takut kalau kelamaan atau apa biar bisa sambil ngecek aja. Oke, ini berarti ganti jadi K-prototype. Wira namain misalkan model. Terus tinggal model.fit. Model.fit predict. Fit. Hal yang lucunya kita harus tambahin categorical. Oke, karena K-prototype itu kombinasi antara K-means dan K-modus ya. Jadi kita harus kasih tahu mana yang kolom kategorik, mana kolom numerik. In this case dia cuma minta kategorik, sisanya dianggap numerik. Jadi di sini ada kolom ke 0, kolom ke 1. Nggak bisa tulis nama ya, kita harus tulis pakai kolom ke-nya gitu. Ya itu memang ini bukan package yang terkenal scikit-learn ya, jadi memang ada kekurangan-kekurangan seperti ini gitu. Sebenarnya Wira ada harapan ini masuk ke scikit-learn biar orang-orang scikit-learn yang jago nge-codingnya rapi, lengkap, bisa nge-develop package ini jadi lebih bagus lah, lebih sakti lagi. Oke, jadi itu model.fit tapi harus tambahin kategorical kolom berapa. Lalu di model ini nggak ada inersia ya, dia namain cost gitu. Wira nggak yakin juga perhitungan costnya itu errornya ini dia pakai apa gitu. Tapi harusnya inersia gitu. Oke. Lalu kita tinggal plot saja elbow-nya. Oke, harusnya sih udah oke. Coba ya, silakan di copy. Oh, error, sorry. Kita nggak ada data X, kita ada datanya DF. Oke, sorry. Oke, punya Wira runningnya udah selesai. Yang lain runningnya gimana? Udah? Masih running. Oke, Wira tunggu bentar ya. Oke, masih fun udah. Sudah. Oke, mulai banyak yang sudah sambil Wira jelasin ya. Itu nunggu running. Kebetulan Wira dapat elbow-nya itu seperti ini. Nah, ini yang Wira cerita ya, kalau udah kayak gini bingung nentuin elbow-nya karena ini nggak ada sikunya ya gitu. Jadinya ini udah subjektif gitu. Kita melihat penurunan yang signifikan dan signifikan itu tiap orang beda. Kayaknya kalau menurut Wira ini signifikan. Ini udah melemah, ini makin lemah, makin lemah, makin lemah. Maybe Wira boleh maksimum 5 cluster. Tapi Wira kayak lebih suka 3 cluster kayaknya ya. 3 atau 4 cluster gitu. Nah ini jadinya itu ya pilihan gitu.
Wira kasih contoh aja dulu untuk analisanya gitu ya. Let's say kita pakai 3 cluster gitu. Oh ya, sebelum analisa kita harus retraining ya, training dulu, lupa. Training sama code-nya, tapi bedanya jangan lupa K-nya kita udah tahu ya. K yang mau kita pakai itu adalah 3. Terus ini kita label-label clusternya kita simpan, jadi pakai fit predict. Ini kita namain member ya, membership. Kategorikalnya kolom 0 dan 1, kayaknya udah oke. Ya, kayaknya udah. Wira run ya, run 3 cluster. Dari sana Wira coba mau ngecek di data Wira namain dfpred. Wira tambahin kolom baru, dfpred sama dengan itu, prediksi Wira, member. Jadi tujuannya Wira tahu nih, customer pertama ini, customer pertama ada di cluster berapa, customer kedua ada di cluster berapa gitu ya. Jadi ini Wira mensegmentasi customer Wira ya. Customer Wira kelompok-kelompokkan, kamu ini tergolong yang masuk DPR yang mana gitu ya. Cluster yang mana gitu. Jadi seperti ini. Baru nanti kita analisa gitu. Unsupervised itu selalu seperti itu ya. Cluster tapi manusia harus analisa maknanya apa gitu. Karena mesin cuma mencari mana yang datanya berkumpul. Tapi mesinnya nggak tahu itu berkumpul karena apa, berkumpul itu ada apa. Dia nggak tahu itu. Yang tahu itu adalah manusia gitu ya. Nanti kita harus coba gitu analisa. Silakan, ini Wira copy. Dan kita analisa bareng ya. Cara analisanya kita lihat saja DPR-nya. Kita lihat si representatifnya itu data yang seperti apa gitu. Oke. Kalau di sini ini nanti DPR-nya ada 2 tipe ya, ada numerical, ada kategorikal. Karena Wira pakai K prototype ya. Kalau pakai K means nanti DPR-nya kan kayak tadi ya, cuman ada yang numerik gitu. Oke. Jadi bisa langsung dianalisa. Ini contohnya berarti Wira agak repot, biar enak dibaca Wira harus jadiin pandas data frame dulu nih. Kategorikal df.columns, kolom berapa tadi? 0, 1, 2. df numerical itu adalah numerik, kolom 2 sampai habis. Finally digabungin. Oh, error. Shape pass value 3,2 imply 2,2. Tar, Wira cek dulu. Kita ada 3 cluster. Oke, Wira tes. Sorry ya. Ini 1, 2, 3. 3 cluster. Kategorinya tuh 2, 3 cluster juga. Ntar, ini kenapa error nih? Numerik shape of pass value is 3,2. Oke, Wira cek dulu. 3 baris 6 kolom, yes. Oh ya ampun, Wira nggak nulis kolom. Sorry. Nah itu dia. Ini Wira copy, cuman supaya enak dibaca aja. Kalau nggak sebenarnya nggak masalah kalau mau baca yang list-list gitu ya.
Tapi Wira lebih enak kalau jadi Pandas, soalnya Pandas itu tampilannya lebih nyaman gitu ya. Oke, coba kita analisa bareng apa maksudnya dari data-data kita ini ya, data-data si DPR masing-masing. Jadi Wira telah mengelompokkan seluruh customer Wira menjadi 3 tipe orang, oke, 3 DPR, oke. 3 jenis orang. Jenis orang yang pertama adalah orang yang belinya seperti ini. Nah, Wira coba bandingin sama data rata-rata gitu ya. Di f.min. Rata-rata itu biasa pembelian untuk fresh itu 12.000, sedangkan ini 8.000, berarti lebih dikit ya. Milk 5 ribuan tapi ini 3.000. Grocery 7 ribuan tapi ini 5.000. Kayaknya semua yang ada di sini kayaknya lebih murah semua ya. Coba deterjen 2 ribuan, ini 1.700. Delicasennya 1.500, ini 1.100. Berarti kayaknya, nah ini ya manusia yang menganalisa gitu ya. Tapi menurut Wira, kayaknya cluster ke-0 itu adalah orang hemat. Oke, orang yang pembeliannya standar, tidak terlalu mahal gitu ya. Secara umum. Baru kita analisa lagi cluster ke-2. Cluster ke-1. 7 ribuan, ini 12.000. Nah, milknya ini meledak sekali ya. Milknya ini adalah hampir 18.000 million US dollar kayaknya tadi satuannya ya. Dalam setahun, padahal ini secara rata-rata orang cuman sekitar 5.700 gitu ya. Ini 27.000. Gede banget gitu. Kalau frozen kecil, deterjen juga gede 12.000, sama delicasennya ini standar gitu. Jadi kayaknya tipikal orang yang belanja milk, grocery, dan deterjen. Berarti kebutuhan sehari-hari. Walaupun semuanya sehari-hari, tapi kayaknya nih orang yang tipikal customernya itu nggak suka beli frozen food atau fresh food gitu ya, gitu. Jadi dia nggak beli gitu, dia belinya yang itu susu, deterjen, keju gitu ya. Cluster ketiga, cluster 2, 012 ya. Ini tipikal orang yang kayaknya tukang beli fresh food gitu ya. Customer yang suka fresh food. Oke, karena dia belanja fresh foodnya itu banyak banget ya. Kalau yang lain milk, susu ya lebih sedikit, grocery standar, frozen foodnya juga agak hampir 2 kali lipat dari rata-rata, deterjen rendah, delicasen gitu. Oh, ini kayaknya fresh food, frozen, sama delicasen gitu. Tapi yang paling signifikan banget kita bisa lihat adalah orang yang belanja fresh foodnya gede ya. Jadi mungkin Wira bisa seperti itu. Nah, ini subjektif ya, subjektif. Karena ini cuma mesin cariin pola, nemu nih polanya ini, datanya seperti ini. Tapi kan mesin cuma mengumpulkan yang datanya berkumpul ya, mengagregat cluster itu. Manusia yang analisa cluster itu cluster apa maknanya gitu ya. Contohnya ini cara Wira memaknai cluster itu, tapi maybe Wira juga salah gitu. Karena again di unsupervised learning nggak ada jawaban benernya gitu ya. Jadi itu kesulitan terbesar, nggak ada jawaban benernya. But at least bisa memberikan insight gitu. Makanya unsupervised tuh banyak banget dipakai lebih ke ngebantu supervised learning nantinya, membantu cari insight gitu ya. Seorang data analis itu yes, dia ada pakai unsupervised gitu ya, clustering gitu-gitu, ngebantu untuk analisis soalnya supaya dapat insight. Itu angkanya angka rata-rata atau angka apa ya? Ini angka ini ya. Angka ini bukan cuman sekedar rata-rata, tapi rata-rata itu adalah cluster centernya ya. Jadi dari sekian data kita, masalahnya nggak bisa diplot lagi karena data kita kolomnya udah banyak. Ternyata dia menemukan kalau pakai 3 cluster kayak gini. Gitu ya.
Dan di sini kan ada DPR-nya ya, dan DPR-nya kalau Wira pakai Cummins, betul itu adalah rata-rata. Ini adalah DPR-nya. Ini adalah DPR-nya. Nah, 3 angka tadi adalah DPR ini. Jadi asumsi Wira satu data ini mewakili seluruh data yang ada di sini. Makanya namanya customer segmentation atau clustering ya. Gitu. Oke. Jadi ini 3 data ini adalah DPR-nya gitu. Oke. Nah, yang kita analisa adalah DPR-nya. Dengan asumsi menganalisa DPR sudah cukup untuk mewakili data-data sekitar sini. Kalau belum yakin mungkin boleh pakai 5 cluster, tapi semakin banyak cluster analisisnya mungkin makin repot ya gitu. Tapi malah pattern-nya makin clear kalau clusternya makin kecil-kecil gitu ya. Jadi itu subjektif lagi di bagian sini. Kalau teman-teman merasa ini masih signifikan, penurunannya boleh 4 cluster atau 5 cluster. Atau itu company yang nentuin. Tolong kelompokkan customer kita jadi 4 tingkat gitu ya. Tingkat rendah sampai tingkat tinggi ya, berarti kita udah nentuin ya 4 cluster gitu. Dan ini kita baru pakai K-prototype, sedangkan kita ada algoritma lain, K-medoid dan lain-lain ya. Jadi unsupervised learning ini bukan hal yang mudah memang gitu. Karena ini udah banyak subjektivitas ya, gara-gara nggak ada jawaban pastinya itu. Oke. Mas Ben, halo. Yes, silakan. Kalau lihat kasus sebenarnya ini kan biasa data kita nggak cuma pembelian ya, jadi misalnya kita juga data demografik lah, terus banyak tipe-tipe data yang lain mungkin, tapi semuanya tetap numerik. Itu gimana ya kita bisa pakai ini? Kalau semua tetap numerik ya udah silakan pakai yang semua tadi ya, Cummins atau spectral clustering gitu. Kalau algoritma itu bebas ya. Algoritma itu bebas. Pilih yang mana itu yang susah karena again kita nggak pernah tahu clusteringnya benar atau salah. Gitu ya. Sangat subjektif. Oke, jadi tetap bisa ya Mas ya, walaupun dia tipe datanya kayak umur atau ya angka yang lain lah, bukan pembelian. Ini kan lumayan mirip ya, dia belinya ya, betul. Hasil. Nah, ini contohnya kita kalau mau mengelompokkan customer yang beli belanja ya. Kalau mau recommendation system, ya itu lain lagi nanti ya. Yang kita kelompokkan adalah filmnya, film yang mirip-mirip. Nah, misalkan seperti itu. Tapi itu ada materinya, nanti kita belajar di recommendation system. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu pertanyaan bagus ya. Kalau nggak ada, Wira mau kasih sedikit teori ya. Customer segmentation sebenarnya banyak teknik lainnya, termasuk teknik yang konvensional, yang bukan machine learning, itu juga ada ya. Namanya adalah RFM. Kalau teman-teman orang bisnis di sini mungkin pernah dengar gitu. Kalau yang kuliah bisnis manajemen itu pasti belajar ini nih, RFM gitu ya. Ini approach yang konvensional dan sering banget dipakai di company. Jadi mungkin Wira bisa singgung atau sebut supaya kalau kapan-kapan company ternyata suruh ngerjain ya at least pernah dengar dan coba search sendiri gitu ya. Idenya simple. Lakukan customer segmentation itu dengan tiering aja, tier gitu ya. Tier A, B, C, D gitu. Cara tieringnya gimana? Melihat RFM ini, yaitu recency, frekuensi, dan monetary. Maksudnya gimana? Kita tinggal lihat aja semua data customer kita, terus buat kolom baru namanya R, yaitu seberapa recent transaksinya, kapan terakhir kali dia transaksi, contohnya kayak gitu. Karena asumsinya kalau dia baru-baru ini tetap masih transaksi, baru-baru ini transaksi, oh berarti dia aktif ya, aktif. Next, kolom baru lagi, fitur kedua namanya adalah frekuensi, seberapa sering dia transaksi. Gitu. Oke, jadi bisa aja dia udah recent transaksinya baru-baru ini dan sudah sering transaksi, berarti ini loyal, orang yang loyal gitu. Ada yang dia itu recent tapi mungkin baru pertama kali 1-2 kali transaksi, nah itu berarti orang baru gitu ya. Terus ada yang ketiga adalah monetary. Monetary itu transaksinya itu berapa besar gitu. Bisa aja kita hitungnya per tahun atau per bulan gitu ya, tergantung bisnisnya gitu. Nah ini nanti dibuat jadi 3 kolom, lalu sesimpel dihitung kuantilnya gitu ya. Atau banyak approach-nya, tapi menggunakan fitur recency, frekuensi, sama monetary. Ini adalah teknik yang lebih konvensional untuk customer segmentation, tapi banyak dipakai ya, banyak banget dipakai di bisnis-bisnis gitu. Jadi at least pernah dengar.
Nanti boleh ya itu jadiin PR untuk coba teman-teman bisa search dari link-link yang Wira kasih kemarin, baca di Medium misalnya tentang ini, atau dari Machine Learning Mastery mungkin ada, coba search gitu, coba. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya melakukan clustering, tapi kali ini di data beneran, bahkan Wira kasih case yang datanya mixed data type ya. Jadi datanya bukan cuma yang numerik, tapi campur. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kenapa? Mau tanya, kalau Camins itu disarankan untuk yang fiturnya banyak gak sih? Oke, malah kakak sendiri sebenarnya sangat menghindari Kamins ya. Kamins itu lumayan gak reliable gitu loh. Karena begitu ada non-linearity, it doesn't work. Kita udah lihat ya, kasus yang simple aja pun bulan sabit, it doesn't work, nggak bisa dipakai gitu. Jadi kakak sendiri orang yang menghindari Kamins gitu. Kalau mau pakai Kamins, gimana ya, transformasi harus lakukan hal seperti itu juga ya. Mudah-mudahan itu bagus gitu. Tapi again, sebenarnya itu algoritma yang sudah sangat konvensional dan tidak reliable kalau menurut kakak gitu ya. Mungkin lebih pilih pakai spektral atau dbScan gitu. Tapi again, semuanya ini clustering kesulitan terbesarnya nggak ada yang pasti ya, nggak ada kepastian di sini. Jadi repotnya di sana. Oke, itu opini. Nggak tahu itu bisa dipakai secara umum nggak. Karena kalau intuisi pemahaman kakak adalah Kamins itu sangat rentan gitu ya. Datanya udah non-linear, gagal jadinya. Oke. Ya. Oke.